Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai keragaman di Indonesia dalam Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Oke, selesai. Pembelajaran hari ini, mari kita mulai. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian keberagaman yang ada di masyarakat. Nah, pada gambar yang ada di layar ini, tentunya kalian menemukan perbedaan dari ada yang berkulit gelap, terang, ada yang memakai hijab, ada yang memakai baju tarian daerah. Itu merupakan suatu perbedaan atau keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi, apa itu keberagaman? Nah, keberagaman itu suatu kondisi yang ada dalam suatu masyarakat yang memiliki perbedaan dalam berbagai hal. Nah, keberagaman di sini sering kita menggunakan istilah dengan masyarakat plural. Ada lagi yang menyebutnya dengan masyarakat yang heterogen dan masyarakat multikultural. Nah, ketiga istilah ini itu digunakan untuk menggambarkan keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, faktor penyebab dari keberagaman itu yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Nah, wilayah Indonesia ini terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kondisi yang strategis ini menjadikan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Keberadaan lalu lintas perdagangan itu tidak hanya membawa berbagai komoditas barang, melainkan juga memberikan pengaruh kebudayaan terhadap budaya Indonesia. Nah, faktor yang kedua yang menyebabkan masyarakat Indonesia itu beragam, yaitu kondisi negara Indonesia yang berbentuk kepulauan. Negara kepulauan Indonesia yang terdiri dari atas beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Setiap masyarakat di kepulauan mempunyai budaya daerah masing-masing sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing juga. Nah, faktor yang ketiga yang menyebabkan keberagaman di Indonesia, yaitu perbedaan kondisi iklim. Nah, perbedaan kondisi iklim mengakibatkan keberagaman kondisi alam tiap daerah. Contohnya, orang yang tinggal di daerah dengan curah hujan yang tinggi atau di daerah tinggi itu biasanya membuka lahan perkebunan atau
persawahan. Tapi secara umum itu daerah dataran tinggi itu perkebunan, contohnya apel dan sayuran. Nah, kalau daerah pantai, masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan atau petani garam. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman yang keempat yaitu sikap terbuka masyarakat Indonesia. Keterbukaan masyarakat berdampak juga terhadap masuknya unsur-unsur budaya baru yang melahirkan akulturasi dan asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi itu membentuk kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan asli. Sedangkan akulturasi itu unsur budaya dari luar yang diterima oleh masyarakat pelan-pelan melebur menjadi budaya baru tanpa menghilangkan budaya aslinya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan bentuk-bentuk keragaman yang ada di Indonesia. Kita tonton cuplikan video berikut ya. Nah, video berikut menggambarkan tentang keragaman di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Nah, sudah. Nah, bentuk keberagaman yang pertama yaitu ras. Ras ini merupakan pembedaan atau perbedaan yang secara fisik dapat kita lihat atau pembedaan manusia berdasarkan pada ciri-ciri fisik. Nah, ciri-ciri fisik itu apa saja? Yang pertama bisa dilihat dari warna kulit, postur tubuh, tinggi, pendeknya,
warna dan bentuk rambut, serta bentuk dan warna mata. Nah, itu merupakan ciri-ciri fisik suatu ras. Nah, ras secara besar yang ada di Indonesia itu ada 4. Yang pertama, ras Malaya Mongoloid. Ras ini berada di kawasan Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, serta Nusa Tenggara Barat. Nah, yang kedua, ras Melanosoid. Ras ini terdapat di Pulau Maluku, NTT, serta Papua. Yang ketiga, ras Asiatic Mongoloid, seperti etnis Tionghoa, Jepang, serta Korea, yang tinggalnya itu menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir itu ras Kaukasoid, yang terdiri dari keturunan orang India, Amerika, serta Eropa. Nah, keberagaman yang kedua yaitu suku, atau yang biasanya juga bisa disebut dengan istilah lain, yaitu etnik. Apa itu suku bangsa atau etnik? Sekelompok manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas suatu kebudayaan. Nah, contoh suku di Indonesia itu sangat beragam, mulai dari Sabang hingga Merauke. Nah, yang ada di tayangan ini merupakan suku Asmat ya. Suku Asmat ini berasal dari Pulau Papua. Nah, selanjutnya keberagaman yang ketiga itu agama atau kepercayaan. Yaitu semua agama di Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama. Agama memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Jadi, di Indonesia itu warga negaranya harus memeluk salah satu agama yang diakui. Nah, agama yang diakui di negara ini berjumlah 6. Yang pertama, Islam. Yang kedua, Buddha, dan yang ketiga, Hindu, yang keempat, Konghucu, yang kelima, Protestan, dan yang terakhir itu Katolik. Nah, selanjutnya, bentuk keragaman yang keempat yaitu kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, bentuk jamak dari budi, yang berarti budi dan akal. Nah, kebudayaan ini merupakan segala kegiatan manusia dalam mengelola alam. Di dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur universal, contohnya sistem mata pencaharian, sistem teknologi, bahasa, kesenian, sistem pengetahuan, dan religi. Nah, di sini saya berikan contoh satu saja mengenai sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekerabatan. Secara umum, kebudayaan di Indonesia menganut 3 sistem kekerabatan. Yang pertama itu patrilineal. Apa itu patrilineal? Jadinya, sistem kekerabatan patrilineal ini menarik garis keturunan dari pihak bapak. Yang kedua, sistem kekerabatan matrilineal. Matrilineal ini menarik garis keturunan dari ibu. Kalau matrilineal contohnya itu di daerah Minangkabau. Kalau yang pertama tadi patrilineal contohnya itu di daerah Batak dan Palembang.
Nah, yang ketiga, sistem kekerabatan yang ketiga ini tuh parental. Nah, sistem kekerabatan ini tuh menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, yaitu ayah serta ibu. Jadi, kedudukan laki-laki dan perempuan di sistem kekerabatan parental itu kedudukannya sama. Sekian pembelajaran pada pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat dan semoga keberagaman yang ada di Indonesia ini tidak menjadikan Indonesia menjadi terpecah belah, melainkan keberagaman ini harusnya menjadikan Indonesia ini menjadi suatu bangsa yang maju dan kuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.